Assalamualaikum, kita pergi ke sana hari ini. Insya Allah besok pagi kita akan sampai. Kita akan sosialisasi di beberapa sekolah di sana Kabupaten Kepulauan Seribu. Ya, pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba di sana pagi hari ini. Sekarang kita menuju hotel dulu. Nanti kita akan cari jadwal untuk kegiatan sosialisasi di beberapa SMA di sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di SMA Hilal Sanana untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Kita akan coba masuk ya untuk bertemu dengan para siswa atau guru yang berada di SMA ini. Jadi ini sekarang tampung mahasiswa 400.000 lebih se-Indonesia, tambah dengan yang di luar negeri. Di luar negeri tuh ada di sekitar 40 negara toh. Karena sistem jarak jauh jadi kan tidak terbatas ruangan. Kalau kampus tatap muka kan terbatas ruang. Kalau kita jarak jauh jadi belajar mandiri sama kuliah online. Kuliah online. Betul. Tapi tim pengajarnya nanti Kita tutor yang terdata tuh lebih dari 15.000 se-Indonesia. Tapi itu sebagian besar ini pengajarnya itu namanya tutor itu dari kampus-kampus mitra tuh. Kalau di Ternate ada dari kampus lokal tuh kayak MHI, YN, Muhammadiyah. Jadi UT itu punya dosen ada, tapi dosen UT itu tidak mengajar. Karena dong yang merancang proses belajar tuh bikin jadwal, rekrutmen, pelatihan. Terus nanti dong hanya bisa mengajar online-nya. Tapi tatap muka kan tidak ada waktu. Tuh kerja kantor kok mau pergi mengajar. Jadi yang mengajar itu tutor-tutor dari kampus tetangga. Ada juga praktisi kayak misalnya yang hukum itu biasa kan ada pengacara. ya. Terus orang-orang di pengadilan di apa yang punya ijazah tentang hukum tuh. Berarti nanti kalau dong ke semester lagi nanti kayak Semester itu kita kayaknya coba nanti Ibu cek kampus mana yang kira-kira biaya semesternya itu bisa sama dengan torang atau lebih mudah dari torang. bisa maksudnya bisa lebih gitu kan? Iya, jadi maksudnya untuk biaya semester untuk pendaftaran yang S1 ini itu 100.000 biayanya. Terus Satu per bidang studi. per program studi Iya. semua sama 100.000. Terus nanti dia punya SPP itu ada SPP yang per SKS. Jadi misalnya dia cuma uang taruhlah 300.000 begitu, 100.000 kan bayar pendaftaran, formulir, admisi namanya. 200.000 itu mungkin dia ambil satu mata kuliah yang misalnya 2 atau 3 SKS, itu dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa itu. Cuma karena satu mata kuliah, dia kuliah dengan cara begitu, kuliahnya pasti lama. Kan targetnya kan 8 semester. Iya. Tapi karena dia per semester cuma ambil 1-2 mata kan jadi lama. Cuma itu kemudahan yang diberikan UT. Kalau kampus lain kan sudah paket. Iya. Nah di UT juga ada paket sama. Itu yang tidak ada tatap mukanya itu 1.300.000 rata-rata. Tapi itu sudah termasuk buku Ibu. Itu 1.300.000 itu sudah termasuk buku. Makanya saya bilang kampus lain coba Ibu banding dengan UT SPP 1.300.000 dapat buku atau tidak? Toh nggak dapat buku. Tapi itu masuk tidak, maksudnya biayanya bagaimana? Pertama daftar. Ya, jadi kayak sekarang nih saya sosialisasi. Terus kalau ada yang mau mendaftar, Iya. itu mulai bulan Desember ini, tong mulai buka pendaftaran. Karena kampus lain itu dia penerimaannya kan 1 tahun sekali. Kalau UT itu setiap semester penerimaan masa baru. Iya, makanya saya sosialisasi ini karena di Desember sampai Februari tong penerimaan. Nanti di Mei sampai Agustus depan sama-sama dengan kampus lain. Iya, begitu. Jadi nanti dia bayar 100.000, isi formulir lain-lain. Sekarang pendaftaran juga sudah online. Jadi dia upload berkas, nanti tong verifikasi di sana. Baru kan ada nomor WA segala macam, jadi tong
konfirmasi sudah. Terus tong kasih terbit dia punya NIM, Iya. baru dia bayar SPP. SPP kan di situ kan sudah terekam di link bayarnya, billing itu. Iya, jadi ya. Itu mata kuliahnya apa, SPP-nya berapa banyak. Terus tong cetak, misalnya dia di sini nih, tong kirim dia nomor billing, transfer lewat online, jadi tidak perlu ke kampus lagi. Terus nanti bukunya itu kan dia waktu dia daftar kan alamatnya sudah ada, jadi pos langsung antar buku ke alamat rumah Oh iya. kantor. Jadi konsep belajar mandiri itu dia sudah daftar online, terus dia bayar SPP sendiri di sini, buku dikirim ke sini, langsung itu dikasih jadwal proses belajarnya sampai bulan apa, ujian semester sampai bulan apa, terus nanti kan ada tugas tuh. Kalau dia pilih kuliah online, silakan diakses ke linknya, nanti ada di situ proses sambil belajar online, sambil mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor, tinggal dia upload saja. Pas nanti di bulan Juni ujian semester, nanti diumumkan ujiannya berpusat di SMA mana atau di mana. Oh, begitu. Iya, jadi maksudnya itu tidak saling mengenal. Tong saling kenal itu nanti di Saat semester. semester. Iya. Jadi saling tidak mengenal. Jadi tong sangka-sangka mungkin di situ tidak ada mahasiswa, tapi pasti ujian semester akan di sana ini kan ada 300 lebih mahasiswa UT di sini. Iya, banyak. ujian Kemarin semester nanti di SD5 sana sih. banyak sekali yang ikut wisuda. SD5 kemarin banyak sekali. Iya, jadi ujian semesternya nanti di selama ini tong yang sama satu. Karena dia punya ruangan banyak. Iya, di semester. Dia ruangannya banyak. Berarti para usaha Ternate ujian semester di sini. Kalau ujian semester itu Wisudanya di baru Ternate. ujian semester itu pilih. Kalau dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa sanana, tong kasih ujian di sini. Tapi kalau misalnya hari H dia misalnya kayak polisi, Iya. tinggal 1 minggu mau ujian di sini, tiba-tiba kan dia ditarik ke Ternate atau tugas ke Bandung, misalnya di Bandung nih, karena ada tugas ke sana, tong lapor di UT Bandung. Mahasiswa UT di sini ujian numpang ujian, namanya numpang ujian di situ. Iya. Mudahkan dulu. Jadi UT itu kan mungkin ini, kampus lain kan semua terpusat di kampus, datang ke kota, Iya. kosan tinggal semua di situ. Kalau UT itu justru dia menjangkau yang tidak terjangkau oleh kampus-kampus tatap muka. Betul. Iya, dengan cara begitu. Jadi nanti baru di UT kan tidak ada proposal, tidak ada tes, skripsi, tidak ada KKN. Oh, cuma ujian saja, Pak. Ujian semua mata kuliah kasih habis. Oh. Nanti ada ujian terakhir itu ada namanya ujian tugas akhir program. Itu esai, inti program studi, ada beberapa soal esai dia harus kerjakan selama 3 jam. Sama nanti dia ambil karya ilmiah. Dia wajib bikin karya ilmiah. Itu tidak untuk ujian. Dia bikin, di-upload, nanti diperiksa kalau sudah memenuhi syarat, nanti dinilai, akan dapat nilai. Misalnya dia nilai AB, berarti kan dia sudah lulus. Kalau sudah 2 itu lulus, semua mata kuliah lulus, tidak ada nilai E, berarti dia sudah selesai. Kalau misalnya Sama, IP, semua lagi begitu, Pak. IP-nya itu minimal, kalau kita sih sarannya kalau anak SMA ini 3,0 supaya kan ijazahnya bisa dipakai untuk tes toh. Iya. Kalau S2 dia tetap sama dengan kampus lain, harus ada tes masuk, ada TOEFL, harus bikin tesis, ada ujian proposal, ujian hasil semua. Iya. Karena dia sudah strata pendidikannya S2, apalagi S3 lebih ketat. Berarti beda dengan satu. Ya. Kalau S1 tuh memang pemerintah masih kasih kemudahan. Termasuk tidak ada skripsi, belum ya. Kalau sekarang belum ada skripsi apa itu. Karena bagaimana mau bikin skripsi? Mahasiswa tersebar di seluruh kabupaten kota. Dosen berapa banyak yang mau dikirim ke butuhkan biayanya besar, terus ketersebaran dengan segala macam. Terus kalau umpamakan kita sudah ambil nih Pak pelajaran itu toh. Tapi kalau tidak lulus bagaimana nanti? Mengulang. Mengulang itu misalnya dia paket Iya. 1.300.000. Ada 7 mata kuliah misalnya. 7 mata kuliah. Ada 1 yang tidak lulus. Di semester berikut dia lanjut di paket semester berikut. Tapi ada 1 mata kuliah yang dia mengulang. Itu dikenai biaya SKS. Biaya SKS saja. Misalnya SKS-nya jadi 1.300.000 tambah biaya pengulangan itu. Mungkin kalau 100 misalnya 50.000, Iya. yang 3 SKS kan berarti tambah 150.000. Iya. Jadi mahasiswa itu kalau dia ambil selalu kita bilang kalau semester 1 ada mata kuliah yang tidak lulus, semester 2 mengulang. Jadi nanti selesainya itu tetap
8 semester. Maksudnya jangan menumpuk tuh. Ambil pakai terus kasih tinggal sampai di terakhir baru bingung. Ini banyak yang tertinggal nah, gitu. Tapi kalau umpamakan SKS memenuhi syarat nih lebih, bisa kita kontrak yang di atas. Oh di UT sudah membatasi maksimal juga 24 SKS. Dulu bisa. Tapi karena pemerintah bikin aturan setiap semester semua kampus itu mahasiswa harus ambil maksimal cuma 24. Akhirnya UT kasih turun. Dulu tuh bisa sampai 10 mata kuliah. Makanya di UT itu ada yang lulus 3 tahun lebih. Iya, maksudnya mengejar. Mengejar. Sekarang kayaknya dibatasi jadi. Terus yang tadi wisuda. Iya. Wisuda itu sudah tidak dikenai biaya. Kan UKT uang kuliah tinggal SPP itu. Jadi selama dia bayar 1.300.000 per semester itu sudah termasuk biaya wisuda dan ambil ijazah. Jadi dia mau misalnya dia wisuda kan ada 3. Wisuda ke UT Pusat bagi yang nanti pas di yudisium nilainya tertinggi biasanya dipanggil. Jadi wisudanya gratis. Tapi kan tiket kan mesti bayar. Itu tanggungan mahasiswa. Yang penting sudah saat wisuda Pak Wisuda itu biar Terus kalau misalnya gini, banyak tuh keberatan. Wah, tuh belum ada doi lah, ana urusan apa lah, sakit lah gitu. Kalau begitu tidak bisa ke pusat, nanti wisuda saja di Ternate. Nanti kita bikin wisuda di Ternate. Kayak bulan ini, November ini kan tong ada mau wisuda di Ternate. Di Hotel Bella. Terus nanti kalau wisuda di Ternate juga alasannya sama, tak bisa datang juga. Biasanya 1 minggu setelah itu teman sudah datang ambil ijazah saya daripada repot. Terus ambil datang ijazah juga terbayar. Iya. Berarti dia mempermudah ini Pak. Iya, tong boleh sambil kerja juga bisa. Nah justru itu kan memang sengaja dibikin oleh pemerintah supaya itu tadi menjangkau orang yang tidak bisa dijangkau kampus tatap muka. Karena alasan kerja lah, alasan biaya lah, pokoknya alasan macam-macam tuh. Lagi Biaya hidup makan. Kalau ini kan saya anak-anak di sini, dia tetap bantu orang tua mau di kebun kah, mau di aktivitas apa ke apa, tetap kuliah. Itu prodi S1 itu Ibu. S2 kimia sing S2 punya di yang brosur yang satu tadi. Ya itu. magister matematika ada. Ada. Makanya untuk guru-guru kita menganjurkan kalau mau mengambil guru-guru matematik tuh. Iya. Atau tergantung kalau sekolah mengizinkan boleh. Itu online Ibu. Jadi tidak perlu kuliah kelas, dia kuliah online. Yang S2 itu. Di sini saya online. Alumninya juga sebanyak. S2 jurusan apa tadi Pak? Ada di brosur, ada administrasi publik. Biologi ada ke sana? Belum ada. Suruh sampai itu mau kuliah ulang. Barang teman-teman semua so S3 hanya sampai itu S1 terusin. Beliau kerja di mana? Di pariwisata Pak. Ambil ini sudah administrasi publik atau manajemen? S2 administrasi publik. Bawa sudah Ibu kasih brosur dulu nanti biar beliau lihat toh mana yang sesuai. Oh iya, administrasi kan. Kalau Ibu masih informasi itu masih kurang lengkap, ada alamat webnya di situ di www.ut toh UTACID situ atau hubungi nomor telepon yang ada di situ, ada Ibu Lisda atau Pak Fadli. Oh iya. Bisa langsung dihubungi di situ. Jadi gini Bu, kenapa orang ini repot-repot ke sekolah-sekolah di daerah atau di pelosok? Itu karena memang tong dapat tugas dari pemerintah, terutama dari kementerian, supaya UT itu harus bisa menjangkau minimal 1 juta mahasiswa. Sekarang ini tong baru 400.000. So, karena tujuan pemerintah ini kan supaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia toh. Jadi tong datang ke sekolah-sekolah ini juga dalam rangka mengemban tugas itu karena sama-sama instansi pemerintah toh di bawah kementerian langsung. Jadi itu. Makanya biayanya juga tidak berubah-berubah dari dulu masih itu. Kalau untuk yang PGSD 1.600.000. PAUD itu 2.500.000 dia mahal karena ada biaya karena banyak alat-alat praktikum tuh. Yang mainan-mainan tuh adik-adik itu. Itu kan mahal alatnya tuh. Nah itu yang bikin SPP-nya agak besar. Kalau S2? S2 7.500.000 per semester. Per semester. Kalau tes masuknya sekitar 750.000 kayaknya di situ.
250. Untuk tes masuk S2. Ya, administrasi pendaftaran 350. Kalau nanti ibu atau pak kepala sekolah mau mendaftar, boleh. Insya Allah nanti bilang di teman-teman toh. Iya. Tapi kami berusaha untuk ke siswa. Karena di beberapa sekolah di sini kah, di sana kah, di mana entong sudah datang itu, kepala sekolah kasih tahu bahwa lebih dari setengah siswa yang sekolah sekarang ini yang di kelas 3 itu orang tua tidak mampu. Dia dong kejar di beasiswa, bidik misi dulu, bidik misi tahu sekarang KIP itu, KIPK itu atau CSA. Nah, di kami itu ada, tapi itu kan dia terbatas satu kelas saja biasanya tuh. Jadi itu seleksi. Tapi biaya yang 1.300.000 ini sebenarnya tidak mahal. Tuh, jadi setiap bulan mungkin dong orang tua sisihkan 250.000 kah begitu tuh. Untuk biaya semesternya begitu. Lagian itu kan sudah buku kuliah. Jadi tidak mungkin, maksudnya tidak ada alasan untuk tidak belajar lah, tidak siap lah. Terus ada kuliah online itu yang gratis. Tinggal dong beli kuota saja kong. Tinggal akses. Kalau kuliah online itu bagus karena dia akan ketemu mahasiswa UT juga yang ada di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri. Misalnya dong nih ambil mata kuliah online misalnya manajemen. Itu kan satu kelas bisa sampai 50 orang. Itu bukan cuma orang di Ternate atau di sana, tapi orang-orang yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri yang kebetulan sudah diprogramkan kelasnya untuk manajemen di tutor A misalnya. Nah, jadi tutor A itu dia akan punya mahasiswa ada di Indonesia, ada di misalnya di Rusia, ada di Taiwan, ada di Arab Saudi, begitu. Jadi standar kelulusannya pun sama. Karena soalnya kan sama dengan soal ujian nasional SMA. Jadi kalau mahasiswa di sini lulus dengan nilai A, berarti setara pengetahuannya tuh dengan mahasiswa yang ada di Jawa, di luar negeri yang lulus A, kualitasnya sama. Kalau di UT, apalagi di UT itu kan tidak ada nilai baik hati, karena kan yang susun soal lain, yang mengajar lain, yang susun soal lain, yang bikin ujian lain, yang periksa lain. Jadi murni. Jadi harus berupaya keras. Berupaya keras. Jadi ada yang awal kan dong pikir, tong cuma cari ijazah. Coba dah. Tapi setelah masuk ada yang bilang susah baru lulus. Iya, kadang begitu ya. Kadang lulus karena dulu memang karena bantuan belajar masih sedikit, kuliah internet masih online masih sedikit, buku-buku juga tidak wajib waktu itu. Sekarang kan buku sudah wajib, jadi dia BRCP sudah dapat buku. Terus orang-orang sudah diarahkan untuk kuliah online. Kalau tidak kuliah online akan diberikan tugas mata kuliah. Setiap mata kuliah ada 3 tugas, nanti tambah ujian semester jadi 4. Itu maksudnya supaya memaksakan mahasiswa belajar begitu. Karena kan tidak mungkin lah kuliah lulus sebagai sarjana baru tidak bisa apa-apa. Jadi itu juga untuk menjaga kualitas penyelenggaraan toh. Jangan sampai orang bilang kuliah abal-abal gitu. Iya betul. Tapi kalau yang S1 itu ada batas umur yang mau masuk S1. Itu UT itu tidak ada batas umur, tidak ada drop out. Jadi selama orang itu dia punya ijazah SLTA sederajat, mau SMA, SMK, madrasah aliyah, bahkan SPGSGO itu. Yang misalnya di angkatan ibu dorang nih, yang masih atau SR dulu tuh yang atau apalah yang dulu ijazah yang SPG. boleh. Itu boleh daftar. Paket C juga boleh. Paket C tidak pakai batas umur. Paket C juga boleh. Terus misalnya yang kuliah nih, ibu kuliah semester ini, besok-besok ibu tidak ada uang, istirahat. Besok-besok lagi kebutuhan lain lagi, lebaran kah apa kan. Biasanya kan mau pendaftaran pas lebaran banyak yang keberatan. Aduh, tunggu beli kue dengan apa nih? Jadi cuti semester kan. Nanti di semester berikut ibu langsung lanjut saja. Jadi itu tidak dikenai biaya sanksi apa-apa. Jadi kalau tuh yang ikut yang ini jangan dulu bayar dulu, nanti yang berikut bayar. Iya, bayar. Bayar itu lanjut di semester 2. Jadi tidak ada biaya tambahan, tidak ada sanksi. Cuma tonton di kampus ini kan tuh bayar setengah atau biar cuti harus bayar setengah. Di UT tidak begitu. Di UT tidak ada ya? Tidak. Karena kan kita tidak memberatkan. Tujuan kita kan mau menjangkau sebanyak mungkin mahasiswa. Kalau kita bikin begitu kan memberatkan orang, nanti akan susah. Iya.
Baru kita kan bukan yayasan, kita kan ke kampus pemerintah negeri, jadi memang sudah kemudahan-kemudahan begitu Ada harus. kemudahan ini. Hmm. Terus tidak ada drop out, jadi kadang orang itu kuliah sampai, kalau di kampus tatap muka biasa umum itu kan semester 14 harus drop out DO. 12 semester 12. 14 itu DO. Oh, sekarang kalau di UT tidak. Pokoknya selama dia mampu menyelesaikan, cuma kita nggak ingat. Bapak Ibu kuliah ini kuliah percari ilmu saja kah, butuh ijazah untuk pekerjaan kah, penyesuaian pangkat kah, golongan kah gitu tuh. Jadi jangan terlalu lama di UT begitu, jangan terlalu cinta UT lagi. Kuliah selesai supaya ijazah itu ada manfaatnya, ilmunya itu ada manfaatnya begitu. Terus begini Pak, umpamakan kuliah di Unhair nih, terus putus semester 3 ke 4. Iya. Terus mau pindah di UT, bisa? Boleh. Boleh. Kita alih kredit namanya. Oh, iya. Jadi Ibu silahkan urus berkas pindah, Iya. pindah ke UT. Nanti masuk di UT-nya lanjut semester 4. Nanti kita melihat juga mata kuliahnya. Toh kan kadang di UT ada mata kuliah A di semester 3, tapi di Unhair kan tidak ada, misalnya gitu toh. Itu kan dia harus wajib ambil. Disesuaikan. Jadi intinya ada penyesuaian mata kuliah. Tapi pindah tetap diterima. Bahkan dari UT pindah ke lain juga boleh. Tapi kalau ya mungkin dia rata-rata yang pindah tuh karena dia mungkin pikir terlalu lama nilai susah atau apa begitu tuh. Jadi dia pindah keluar dari UT ke kampus lain. Tapi kita ya menyayangkan gitu tuh. Karena kan kita PTN begitu dan ijazahnya diakui pemerintah terutama BKN. BKN itu di sanana saya tidak tahu, tapi di daerah lain tuh menolak banyak ijazah yang penyesuaian dari pegawai dan guru-guru karena tiba-tiba saja ada ijazah toh Iya. tidak tahu kuliahnya di mana. Iya, banyak guru yang begitu. Iya. Akhirnya tertolak toh. Iya. Tapi kalau di UT karena memang sistem belajarnya jarak jauh. Jadi kadang tetangga rumah juga tidak tahu kalau tong itu lagi sementara kuliah. Tiba-tiba saja ada acara wisuda. Ya sudah, tapi ijazahnya diakui karena pemerintah. Tong sama-sama. Kuliah susah Iya. kayak Kemarin banyak yang Tong pegawai tuh banyak dari maksudnya tuh banyak sekali kepolisian karena tong ada MU dengan kepolisian. Terus pegawai dari pengadilan, terus dari Kementerian Keuangan, dari BKN, dari itu banyak sekali yang kuliah di UT. Dari ada kerjasama dengan Kemenkeu toh, Kemendagri juga ada. Jadi untuk tong-tong yang sama-sama PNS nih, iya. ini kan ada yang tanya juga, ngomong pegawai UT itu pegawai bagaimana? Tong PNS pusat yang ditempatkan di daerah-daerah. Nah, ada juga yang bukan PNS, namanya pegawai tetap non PNS yang dikontrak 55 tahun. Tapi secara kesejahteraan sama dengan PNS karena disesuaikan golongan toh, pangkatnya gitu. Oh, jadi ya maksudnya di sini tuh nanti saat mau uji tim pengujinya bisa datang di sini atau Kalau ujian semester tatap muka tong ke sini. ke sini? Jadi paling tong kirim 2-3 orang untuk bawa soal dan mengawas ujian. Oh iya. Sedangkan pengawas ujian dan kelas itu langsung tong minta dari sekolah saja. Karena itu kan kesejahteraan juga tong ya kembalikan biaya itu untuk orang. Untuk biaya pengawas ruang, biaya konsumsi, kebersihan, keamanan itu kembali ke sekolah. Tong minta sekolah untuk menyediakan guru-guru sebagai pengawas. Oke, mau. Jadi tong bawa soal langsung laksanakan ujian dari pagi sampai sore itu hari Minggu. Jadi tidak mengganggu orang punya jam sekolah sama jam kerja. Pak, kalau ujian S2 untuk tesis punya itu nanti kalau misalnya tong di sini harus tong berangkat ke Kayak Ternate. Ternate. Nanti di sana sudah disediakan. Jadi mungkin ibu minta izin untuk datang ujian, setelah ujian ibu balik lagi. Tapi untuk proses perkuliahan tetap jarak jauh sama ujian semester. Kalau tetap muka bisa bergabung di sini. Kalau online nanti disediakan tuh fasilitasnya. Tapi masalah pemilihan judul, masalah apa tuh? Itu Bimbingan nanti. ibu bikin dulu, nanti konsultasi, nanti dibimbing. Biasanya pembimbing itu ada dipilih dari Ternate, ada yang online, kombinasi itu termasuk pengujinya juga. Kan kita harus cari yang bagus, yang bagus, supaya bisa menjamin karena mutu lulusan itu kan mencerminkan kampus tuh. Iya betul. Yang sampai ibu lulus tapi pas
ibu balik ke sekolah atau di kantor dikeluhkan sama teman-teman. Istilahnya bisa bikin apa-apa. Sarjana kok. Nah, gitu kan, gitu. Jadi itu kita sekarang itu adalah kampus terbesar di Indonesia karena 400.000 lebih mahasiswa. Pak Muldoko yang KSP itu yang Muldoko tuh beliau tuh ketua Ikatan UT Indonesia sekarang. Kepala staf presiden yang Jenderal Muldoko tuh. Oh iya iya iya. Nah itu dia ketua IKUT sekarang. Itu ya. Kalau di Maluku Utara ini Reskrim ini Polres nih. Pak siapa? Pak Zubair. Oh Pak Jubair Latupono. Atupono. Oh iya. Di Polres dia itu ketua IKUT Maluku Utara. Ibu anak ya. Oh, ke kepala sekolah sini teh suami Pak. Oh kah? Iya. Oh, ibu berarti nanti saya kasih tahu di Pak Zubair. Iya. Pak saya sudah datang nih, ibu pos sekolah masa terlayani? Oh, gitu. Iya Pak. Oh kah? Saya kepala SKM. Jubair Latupono. Oh itu ketua IKA itu, ketua IKUT. Iya. So, astaga, Pak itu hari saya telepon dia, ibu, Pak bantu saya sosialisasi dulu. Oh, yaudah. Mungkin sibuk kan. Iya, mungkin sibuk. Nanti bilang saja hari Senin mudah-mudahan Pak juga Iya. Pak Latupono juga bisa ke sini supaya Kasih motivasi. iya. Tuh. Oh, nanti saya telepon Pak itu dulu. Oh, ini saya bercerita dengan ibu ini, kalau tidak, aduh. Kegiatan di Polres kan, makanya. Oke? Iya. Barang ada teman guru satu polisi itu ada kegiatan di Polres. Siapa tahu kemarin. Memang kemarin tuh Ibu Kepsek sini sudah pernah bilang, saya punya suami tuh yang pengelola ini juga toh, ini TU. Apa? UT. Kalau saya bilang, oh iya nah, saya mau bilang juga saya Pak tua siapa tahu dia berminat kah saya bilang. Kalau pengurus Pokjarnya, kalau kita di UT itu di daerah itu punya namanya pengurus kelompok belajar, singkatannya Pokjar. Di Sanana ini Pak Raffi yang ketua. Oh Rafli. Pak Raffi Salampesi. Dan Ibu Agis Wulandari toh. Iya. Tapi untuk ikatan alumninya itu Pak Latupono. Dan Pak Latupono itu punya pimpinan dompung ketua langsung Pak Muldoko. Jadi Pak Muldoko yang lantik dorang. Dan itu bermitra dengan orang UT untuk kegiatan alumni. Tapi kalau untuk urusan yang registrasi mahasiswa, ujian, itu yang Pak Raffi. Oh Pak. Tapi Pak Raffi masuk di pengurus, jadi dia masuk di anggotanya Pak Latupono juga. Pak Latupono ini kan punya anak-anak buah kebayang polisi-polisi ini kan banyak juga hanya lulusan SMA aja jadi mungkin bisa rekrut ke dalam Iya. tuh banyak tuh. Kalau Pak Raffi bilang sekitar 60-an anggota Polres ini yang lagi sebentar. Tapi yang alumni juga banyak tuh. Iya. Ya begitulah. Pokoknya kita UT itu sebisa mungkin menjangkau sebanyak mungkin warga negara Indonesia ini untuk kuliah. Memang targetnya 1 juta. Itu kalau banding dengan lebih dari 200 juta itu kan terlalu sedikit toh. Iya. Tapi memang kan ya semangat motivasi belajar masyarakat, mungkin juga masalah keuangan dengan apa ini kan jadi kendala toh. Jadi tidak apa-apa, mungkin sekarang 400, bisa-bisa tong rajin-rajin datang, mungkin siswa-siswa mulai ada yang kenal terus berminat gitu toh. Iya. Jadi dia bertambah 1-2 ya tidak masalah lah. Kemarin SD 5 tuh guru-guru dong banyak yang sudah UT. Iya. Termasuk di atas di kampus. Sanana termasuk yang Banyak dong berapa. iya untuk Sanana itu termasuk yang setiap tahun banyak ikuti sudah. Kan dia mahasiswa kan terbanyak kedua di Maluku Utara setelah Ternate itu. Iya. Iya. Dan D2 banyak loh. Oh, Iya, Iya. ini kan. Iya, Ibu Anti itu kan D2. Jadi kalau Ternate itu sekitar 500 lebih, Sanana ini 300 lebih. Yang ketiga baru Bacan. Bacan itu 200 lebih sampai 300. Ada Ternate kan mau bilang masih ada kampus-kampus yang toh tapi Iya ada juga. Ya itu tadi karena sibuk tuh. iya sih. Iya, betul. Sibuk jadi dong bisa turun tatap muka di kampus tatap muka jadi dong. Sedangkan kalau mau kuliah sama biasa ini kan tong harus setiap hari. Iya dia kan minimal 16 kali tatap muka kelas. Iya. Kalau UT kan online. Jadi banyak tuh yang pegawai Kementerian Pusat itu dong kuliah di UT untuk S1 tuh. Nah iya. Yang menyesuaikan dari diploma ke S1 ada yang begitu.
Karena itu juga instruksi pusat karena kerjasama dengan pusat tuh. Kayak di kehakiman, kemudian di keuangan, kayak di kepolisian juga begitu tuh. Ya begitulah. Sekarang Taliabu juga subahnya. Iya. Dulu tuh Taliabu tidak ada masuk OT. Sekarang di Taliabu sudah ada 200 lebih. Bahkan ada beasiswa kerjasama dengan Taliabu. Iya, cuma Taliabu tuh setengah mati. Jarak antar pulau sejauh, tidak ada jaringan. Iya Pak, susahnya gitu ya. Jadi mahal, kasihan mahasiswa kalau kuliah itu. Dia datang ujian, ada yang datang ujian tuh Ibu. Ada yang datang ujian di hari Minggu. Itu dia jalan kaki 2 hari sebelumnya. 2 hari 2 malam. Kasihan dia cerita tuh. Dia bawa yang di Pana sampai yang peserta ada yang ibu-ibu tuh yang dia bawa di Pana kan menyusui. Dia pingsan berulang-ulang di jalan tuh. Dia belum datang ujian semester. Jadi kalau dia sudah datang, dia ujian kan hari Minggu 2 kali tuh. Hari Minggu ini dan hari Minggu depan. Nah, dia tunggu sampai ujian hari kedua selesai baru dia pulang. Baru saya tanya ibu ambil dong 5 orang tuh. Saya tanya Pak dong ambil jurusan apa? Ada yang ambil fisika, kimia. Aduh, di UT baru ambil berat-berat. Berat-berat. Oh, dia bisa selesai ke tidak? Terus saya tanya, Pak kenapa ambil prodi itu? Di sana tuh nggak ada sekolah SMP, SD, tidak ada guru yang. Oh iya, aduh, iya. gurunya kapas. Pantas lah. Memang kalau kimia itu kan susah sih. Barang dengar-dengarnya dengar informasi nih Pak. Katanya yang kita sudah S1, ke depannya harus S2. Dan yang belum S1 harus S1. Kalau yang S1 ya karena ya tuntutan undang-undang tuh. Tuntutan katanya. Kalau yang S2 kan tuh belum tahu karena itu baru wajib bagi dosen lah. Tapi kalau guru-guru kan harus ke S1. Kalau tidak begitu saya sertifikasi kan? Iya. Kita jalan-jalan. Pengalian ke tendik lagi. Mendugi ya. Jadi kita yang S1 ini saat ini mungkin belum, tapi tuh kalau ke sana tuntutan yang harus begitu ya pasti kita juga harus kayak. Dan UT kita memang selalu terupdate mengenai informasi-informasi terbaru mengenai pendidikan di Indonesia tuh. Karena kami dengan kementerian kan dekat. Jadi langsung kalau ada informasi apa-apa di pusat, misalnya kebijakannya hari ini itu langsung terkonfirmasi di pusat, besok sudah surat ke seluruh UT Indonesia. Sekarang tuh di UT kan persuratan sudah tidak pakai pos, jarang sekali kecuali kirim ijazah kah, dokumen tuh. Tapi kalau surat informasi umum, informasi mengenai pelaksanaan operasional kantor itu sudah by email. Langsung email ya. Langsung jadi administrasinya sudah email semua. Barusan saya ngobrol sama beberapa guru mengenai informasi tentang perkuliahan di UT. Jadi ya seperti itu sosialisasi yang kita lakukan. Nanti lain waktu kita akan coba ketemu dengan para siswa untuk sosialisasi dan sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!